Kita ke kabar pertama, saudara. Tim Kementerian Kesehatan tiba di RSUD Daud Arif Jambi untuk audit terkait kematian Dr. Mita, dokter magang di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Tim Kemenkes tiba di RSUD Daud Arif sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pertemuan tertutup yang digelar di aula. Kemenkes melakukan audit terkait meninggalnya dokter magang yang diduga akibat kelelahan bekerja. Selain Kemenkes, turut hadir Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinkes Provinsi Jambi, dan Ikatan Dokter Indonesia. Yang pagi ini untuk menindaklanjuti surat yang ada ke Kemenkes itu, tim Kemenkes sudah informasikan saya pagi ini akan datang untuk melakukan investigasi di rumah sakit kita. Hari ini datang mereka ke sini. Sebelumnya, saudara, diduga beban kerja tinggi tanpa waktu istirahat, dokter asal Kabupaten Oku Selatan yang sedang menjalani program magang, Mita Aprilia Asmi, meninggal. Suasana haru mengiringi pemakaman dokter muda asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan yang meninggal karena diduga dipaksa bekerja saat sedang sakit. Dr. Mita meninggal usai menjalani perawatan intensif di ICU RSUP Muhammad Hussein, Palembang. Pihak keluarga mendukung Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Unsri untuk mengaudit rumah sakit. Program intensif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan benar, tidak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter intensif dan menjadi dokter umum. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang dialami almarhumah, kita terhubung dengan Bapak Hadriatul Asmi dan Ibu Okta Yusri, orang tua almarhumah Dr. Mita. Assalamualaikum Pak Hadri dan Ibu Okta. Kami turut berduka apa yang telah menimpa Dr. Mita dan semoga keluarga diberikan kekuatan. Sebelumnya kami ingin tahu dulu apa Dr. Mita sempat mengabarkan yang terjadi pada dirinya sebelum ia meninggal. Iya, sempat. Pada waktu tanggal 13 April dia ulang tahun. Pada saat itu dia mengalami sakit dan diimpus di ruang jaga dokter. Tanggal 13 April sempat dirawat di ruangnya sendiri, benar? Iya, di ruang jaga dokter. Jaga malam, pas jaga malam. Oke, lalu setelah itu bagaimana? Apakah Dr. Mita akhirnya fit kembali lalu melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit atau seperti apa, Ibu? Setelah tanggal 13 itu besok Mita libur. Jadwalnya libur. Dihubungi keluarga waktu hari itu tidak bisa dihubungi. Lusanya kami hubungi lagi tidak bisa dihubungi, sehingga saya menelpon temannya untuk nanya Mita ada jaga di GD apa enggak. Ternyata Mita ada di kosan tapi sudah di bawah. Dia temannya di kamar udah gak ada, dia ada di bawah dalam kondisi tidak sadar. Pada waktu itu dia turun dari tangga, turun pakai pakaian tidak kurang wajar karena dia tidak kurang rapi. Mau jaga tapi tidak pakai jilbab, pakai celana pendek, pakai ransel, pakai sepatu, bawa laptop, mau jaga ke IGD. Oke, dan akhirnya kondisi Dr. Mita semakin parah hingga akhirnya pihak keluarga apa yang dilakukan? Apakah Dr. Mita akhirnya dirawat di Palembang? Itu keputusan siapa, Ibu? Awalnya dia dirawat di rumah sakit
Kuala Tungkal selama 6 hari dan dinyatakan sehat. Kami ke sana 1 hari setelah Mita sakit. 6 hari kemudian dia diizinkan untuk pulang karena sehat. Malamnya panas tinggi, saya bawa lagi ke rumah sakit Kuala Tungkal. Pagi langsung dibawa ke Jambi. Tidak dulu. Oke, sebelumnya ada keluhan mengenai penyakit yang dirasakan ataupun beban kerja yang dirasakan Dokter Mita. Apakah ini diceritakan kepada keluarga? Iya, dia sempat bercerita bahwa capek katanya. Jadwalnya dari pagi sampai malam. Dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi pulangnya jam 11 malam. Oke, termasuk tetap bekerja dalam kondisi ia sakit, benar? Benar. Oke, sebelumnya Dokter Mita apakah punya riwayat penyakit, Bu Okta? Nggak ada, nggak pernah sakit. Dari kecil sampai itu nggak pernah sakit sampai sekarang. Dokter Mita di Rumah Sakit Kuala Tungkal itu apakah sebagai dokter magang tunggal sendirian, apakah ada rekan juga di sana? Ada. Apa yang diceritakan oleh teman-temannya? Ada 8 di sana di Rumah Sakit Tungkal. Yang diceritakan. Silakan. Iya, temannya menelpon saya bahwa Mita sakit katanya. Dan dirawat di Rumah Sakit Tungkal. Diimpus, yang pertama diimpus di ruang jaga, kemudian besoknya tidak sadar lagi, langsung dirawat lagi. Oke, bagaimana dengan masalah dugaan beban kerja berlebih yang dialami oleh Dokter Mita ini? Apakah juga diceritakan oleh rekan-rekan beliau di Rumah Sakit Kuala Tunggal? Pernah dia kan? Pernah dia juga waktu itu bercerita waktu di puskesmas, misalkan dia jaga ini, kebetulan kalau ada Double job. Oh, banyak kerjaan yang tumpang tindih seperti itu ya, Bu Okta. Bu Okta, sejak kapan Dokter Mita sebenarnya sudah menjalani program magang di rumah sakit itu? Dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Untuk berapa lama, Bu Okta? Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Oke, setelah kejadian ini, apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga? Belum ada. Sejauh ini belum ada. Sama sekali belum ada? Belum ada. Oke, Bu Okta, apa yang diinginkan ataupun sikap keluarga terkait dengan masalah ini, apa yang akan didorong oleh pihak keluarga? Harapan kami supaya tidak ada lagi Mita kedua. Terkait dengan audit dan atau perbaikan untuk sistem dari rumah sakit. Kalau secara hukum seperti apa, Bu Okta? Apa yang akan dilakukan? Untuk sementara ini kami masih menunggu investigasi dari surat dari FK Unsri dan Kemenkes. Baik, oke. Terima kasih Ibu Okta Yusri, ibunda dari Dokter Mita, dan juga Hadriatul Asmi, ayah dari Dokter Mita, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih, Bu. Saudara, kita ke sorot